Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ini juga marfu sampai ke Nabi SAW. Ala inna kullakum munajin rabbahu, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, au qala fis shalah. Ingat, setiap kalian ketika di masjid sedang munajat kepada Allah, jangan sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan atau zikir kepada sebagian yang lain. Zikir seseorang, bacaan Quran seorang di dalam masjid keras mengganggu orang yang sedang zikir, berdoa atau baca Al-Quran, apalagi sholat nggak boleh, walaupun zikir. Ini hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, isnaduhu sahih. Sanadnya hadis ini sahih. Jadi kalau zikir di dalam masjid, tapi kan ada ustadz, boleh nggak ketika ada yang sholat kita zikir keras? Boleh, karena itu zikir di dalam sholat juga orang sedang berzikir, zikir dengan zikir klop. Akhirnya boleh. Bertentangan dengan hadis ini. Iya, orang berzikir, yang sholat juga zikir, tapi kan zikirnya bedanya. Jangankan zikir dengan zikir, zikir dengan sholat, sholat dengan sholat nggak boleh saling mengganggu. Umpama ada orang berdua sholat masing-masing sholat sunat, tapi bacaannya dikeras-keras. Ini mengganggu yang itunya mengganggu yang ini, maka tidak boleh. Ditegur oleh Nabi SAW dengan mengatakan, wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah au qala fis shalah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara terhadap sebagian yang lain dalam hal bacaan atau ketika sholat. Jadi kalau ya masjid hukum asalnya untuk zikir, untuk sholat, maka tidak boleh ada beberapa larangan untuk berbicara urusan dunia. Tapi ini hanya terbatas kalau pembicaraan urusan dunia ini mengganggu orang-orang yang sholat, orang yang zikir, yang berdoa, yang membaca Al-Quran. Jangankan berbicara urusan dunia, berbicara urusan akhirat atau berzikir atau baca Al-Quran, tapi saling mengganggu, itu pun sudah terlarang. Ya, dibolehkan berbicara urusan dunia dalam masjid asal tidak mengganggu. Kalau mengganggu, jangankan urusan dunia, baca Quran saja nggak boleh keras-keras, zikir nggak boleh keras-keras. Kalau di dalam masjid itu ada yang sholat, apalagi pakai speaker, kedengaran kemana-mana, baca sholawat atau nyanyi-nyanyi atau baca Al-Quran pakai speaker, terdengar di dalam masjid, terdengar juga orang-orang di rumah. Di rumah mungkin ada yang sholat nggak? Ada para wanita, ya, orang-orang yang ada uzur, ada yang sedang baca Quran, zikir, berdoa, ada yang sakit, butuh istirahat. Ini orang ceceleungan teriak-teriak di masjid pakai speaker. Walaupun isinya baca Quran, isinya zikir. Maka berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu artinya tipu daya iblis. Salah satu tipu daya iblis adalah mengeraskan suara ibadah, baik zikir, berdoa atau baca Al-Quran, yang mengganggu orang dan dia berpikiran itu ibadah yang agung, padahal gangguan kepada orang lain. Dan ketika ada yang protes, jangan keras-keras atau ngajinya, salawatnya, zikirnya, orang terganggu. Apa jawabnya? Dan setan mah takut kepada bacaan Quran, jadi protes tuh gitu. Ada yang begitu? Ada. Padahal itulah talbis iblis. Ini Imam Ibnu Jauzi yang mengatakan. Bukan saya, bukan orang biasa, tapi seorang ulama, ya.